warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang atas keberkahannya, atas keberkahannya kita kembali dapat berkumpul melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kita bersyukur sesungguhnya pagi ini Allah menakdirkan kita dalam keadaan mampu menghirup udara segar di pagi hari ini. Dan sebagai wujud syukur kita, marilah kita memanfaatkan waktu yang tersebut itu. Jangan sampai kita memanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan memanfaatkan nikmat Allah sebesar-besar untuk bermanfaat, itulah hakikat syukur. Oleh karena itu sekali lagi nikmat pagi ini, kesejukan waktu subuh, kedamaian waktu subuh ini benar-benar kita harapkan bisa yazdadu iman ma'a iman, untuk menjadikan tambahan iman, menjadi asbab pertamanya iman. Di samping iman kita juga ada dengan ketakwaan. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa berlimpahkan kepada imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, penunai sholat subuh rahimahumullah. Lanjutan kajian pada barokah, yaitu makalah yang ke-19, menunda amal. Jadi kata Ibnu Athaillah, ihalatukal amala ala wujudil farqi min butunatin nafs. Bodohan. Jadi artinya selengkapnya menunda amalan untuk menunggu waktu luang adalah kebodohan jiwa. Saya ulangi, menunda amalan untuk menunggu waktu luang adalah kebodohan jiwa. Kenapa demikian? Selengkapnya Al-Musannif Ibnu Athaillah menjelaskan melalui syarahnya, kebiasaan Anda menunda ibadah dan amal kebajikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika waktunya tiba untuk menunggu waktu luang adalah bentuk kebodohan jiwa. Fenomena ini banyak ditemui dalam masyarakat muslim. Saya kasih contoh. Lengkap sekali Muslim menjelaskan ini. Gamblang. Misalnya ketika adzan berkumandang, sedangkan Anda sedang sibuk menggarap pekerjaan di kantor. Anda melihat perkara cuci motor, cuci mobil, nyiram pohonan, ada yang takut. Iya, betul. Jadi kalau kapal baru buka, apa terapi itu sementara, nah
billah. Dan lebih manfaat solihat wa tawassul wa tawassul. Allah sudah wanti-wanti, kasih wanti demi masa, demi waktu asar ada yang tafsirkan begini. Innal insana, sesungguhnya manusia lafi khusr, pasti begini. Kecuali alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sudah beriman, beramal soleh, tambah lagi amal ma'ruf nahi munkar, berwasiat kebaikan, berwasiat untuk melakukan kesabaran. Atau ketika harta sudah mencapai nisab dan haul, ayatnya, kemudian Anda sengaja menundanya sampai ada waktu lowong, sampai ada waktu lowong maksudnya untuk memberikan kepada badan zakat, atau ketika keuangan sudah mencukupi dan kemampuan sudah terpenuhi, kemudian Anda menunda ibadah haji demi pekerjaan yang tidak ada habisnya. Terkadang untuk meraih pahala pamrih gitu kan, udah waktunya di bulan Sa'ban atau di bulan Maulid, tapi nanti aja udah Ramadan kan umumnya biasa udah Ramadan. Itu kalau zakat mal itu kalau sudah haul dan nisab atau nisab haul, nisab itu hitungannya. Kita bahas dulu sederhananya. Ada yang mengatakan dapat 5 gram emas, terima. Ya, supaya gampang hitungnya 100 deh. 100 kali sejuta ya. Itu hitungannya 100 juta. Kalau Anda punya uang, ini akan lebih mudah ya, supaya gampang itu. Tapi sebenarnya kalau mau teliti di bawah itu, kalau harus detail 85 gram emas kali 1 juta atau 2 juta, itu bisa juga boleh. Itu namanya Islam. Haulnya setahun. Kalau sudah setahun, kemarin kita punya itu mas, dikasih orang segede bata, misalnya bulan Sabar, ya. Walaupun belum bulan Ramadan, ketemu bulan Sabar harus dibayarkan. Jangan tunda sampai bulan Ramadan. Itu dianggap sebagai min ro'o dan jelas kebodohan jiwa. Semua ini adalah bentuk kebodohan yang nyata. Siapa tahu Anda akan menikah sebelum sempat mengerjakan. Budaya berteknologi zakat, kita sudah teruskan, kemudian kita nikah, atau menunda sholat asar nanti kalau ini sudah selesai, tiba-tiba setelah selesai pekerjaan kerasanan jantung kelompok-kelompok deh punya hutang sholat asar. Makanya sebagaimana kemarin saya sempat kasih kabar teman saya di Murka Priyo, saya lupa namanya. Beliau itu modal mandir sama ini kisah dari istrinya. Berapa sih Bang? Nah, kita lihat masjid, siapa tahu berbuka, terus berjamaah, masih berbuka, terus sekalian kita menjadi sampai buat buka puasa. Begitu dapat 10 tusuk dia bilang ini sampai 5 untuk buka puasa, 5 untuk sahur, udah diatur. Habis sisa ngajak lagi saya apa kita lihat pasar barangkali sudah kita belum ya, coba siapa tahu buka bisa berjamaah. Setelah selesai sholat isya ternyata belum buka. Dia sholat isya di rumah, kemudian pamit sama istrinya, ini saya mau sholat malam, sekalian sahur. Apa ya? Saya istrinya itu sampai nangis luar biasa karena nggak sempat ngurus yang terakhir. Ternyata dia sahur dan sampai itu setelah sahur dia sholat malam, dia mati dalam keadaan pegang tasbih sampai zuhur. Luar biasa.
Jadi cuma terpecah dari selesai dari Isa 8, 9, 10, 11 ya. Luar biasa tertunaikan. Oleh karena itu benar-benar ini ungkapan ihadatuka a'mala ala wujudil farodi bil qawlatil nafs. Tertunda amalan untuk menunggu waktu luang adalah bentuk keperluan. Ini yang harus kita waspadai. Semua ini adalah bentuk kebodohan yang nyata. Siapa tahu Anda akan meninggal sebelum sempat mengerjakannya. Ajal ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu secara pasti waktu terjadinya. Jikalau ajal sudah menghampiri, maka tidak ada yang bisa menghindarinya. Ajal mampu menembus benteng yang kuat dan menembus penjagaannya. Faidah ajabu la yastakhiruna sa'atan wa la yastakbiru. Kalau ajalnya sudah datang, tidak bisa ditunda, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dipanggil. Oleh karena itu saya terutama harus menjalankan ibadah tepat pada waktunya. Janganlah menunda-nunda. Waktu adalah barang berharga. Bahkan waktu adalah hidup. Ketika Anda melalaikannya berarti Anda berada di tepi jurang kematian. Waktu adalah pedang. Jika Anda tidak menggunakannya untuk memotong, maka waktu akan memotong Anda. Bagaimana? Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Sebelum kita lanjutkan tentang meminta yang tidak seharusnya. Maka suratnya dari pertama bebas setelah surat Al-Fatihah. Kemudian witir itu kan surat yang hadir ya. Nah, misalnya 2 dulu kemudian 1 atau ada sekaligus misalnya 3 rakaat. ya, pertanyaan bagus. Apakah ada surat khusus untuk melaksanakan sholat tahajud setelah Fatihah? Di dalam surat Al-Muzammil dijelaskan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah olehmu yang paling lancar ma tayassara minal Qur'an. Sehingga orang yang hanya hafal kuliah dan kulhu boleh. Maghrib kuliah kulhu, isya kuliah kulhu, tahajud kuliah kulhu, duha kuliah kulhu, hajat kuliah kulhu, tobat kuliah kulhu. Sampai-sampai malaikat yang mau bangun dan mau jaga-jaga, gue tobat kuliah kulhu. Ya Allah, Akbar, cek malaikat. Tak, tidak apa. Tidak. Pakroma, ayasar, apa? Jadi, ya ayuhan muslimin, kumil laila ila qalila, nisbahu awikus minhu qalila, awzid alaih. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil. Jadi tidak ada kebutuhan khusus. Memang sih kalau sholat duha itu kan matching ya, cuma matching aja seperti sholat duha baca surat rakaat pertama wasyamsi wal duha wal qamari idza tala'a matching dengan waktu. Mulai rakaat kedua duha tidak. Makanya ketika kita baca hafalan itu tidak. Insyaallah nanti bisa terjadi harus memaksakan supaya duha minimal sampai anas apalah ya. Nanti kalau nggak diperas lagi
Maka sebelum kewajiban sholat fardu diturunkan oleh Allah Ta'ala, maka dua. Makanya ketika sholat empat itu yang kemudian seperti tak bergerak lagi, rakaat ketiga itu setelah tahiyat dan tasawuf awal, ya asyhadu an la ilaha illallah bersurga akan stop sampai situ, bangkitnya seperti orang mulai lagi. Allah Akbar. Jadi karena makna ini kan jam Ustaz, makanya kita itu 2+1. Ada ataini solu sunatal witri ataini jami'ah. Tapi yang terakhir solu sunatal atal witri. Karena sering berdoa sudah apa ya. Jadi tambahin satu lagi. Ustaz saya mah sholat tahajud mau 4-3 enggak bagus juga. 4 rakaat langsung tanpa tasawuf, 4 lagi langsung tanpa tasawuf, kemudian witir langsung tanpa tasawuf. Tapi karena ada keterangan makna, maka jadi dilakukan yang makna kemudian wajib ya. Itu ya yang bisa saya jawab, mudah-mudahan mungkin bisa puas dengan jawaban saya. Yang lain? Kita lanjutkan. Yang ke-20, meminta yang tidak seharusnya. Bahasa Arabnya la tatlub minhu ayyukhrijaka minal halatil liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Janganlah Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan dari suatu keadaan dan ditempatkan dalam keadaan yang lain. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menginginkannya, maka Dia akan menempatkanmu tanpa harus mengeluarkanmu. Bahasanya gitu, makanya ada salahnya. Janganlah Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikeluarkan dari suatu keadaan yang sebenarnya tidak dilarang dalam syara menuju keadaan yang lebih baik. Misalnya dalam tasawuf kita mengenal beberapa tingkatan dalam usaha menuju maqam tertinggi. Maqam yang paling awal dimulai dari sabar. Ini sabar ini seperti lautan, enak sejuk didengar tapi enak banget. Syukur, ya, kemudian taubat, baru terakhir tawakal dan lain sebagainya. Jika kita berada di maqam sabar, maka janganlah meminta untuk dikeluarkan dari sifat sabar dan menduduki sifat syukur. Ini masalah maqam. Ya, sebenarnya. Jadi yang kemudian kadang-kadang para orang aja orang musuh jadi kursi dan jadi repot. Jadi kalau kita sudah merasa pada tingkatan sabar, nanti Allah dengan sendirinya. Kalau Allah memandang ini orang sudah hatam di dalam kesabarannya, dengan sendirinya otomatis dia mendekat ke maqam yang tinggi. Jika Anda menginginkan, maka Anda tidak harus meninggalkan sifat sebelumnya. Kan bisa semuanya diambil. Udah punya sifat sabar, orang yang pandai bersyukur, rajin bertobat, tawakal, iya. Antara sabar dan syukur itu bisa digabungkan dan keduanya sama sekali tidak kontradiksi. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu menempatkan kita di kedua posisi tersebut tanpa ada masalah sedikitpun. Jadi mentang-mentang ini tingkatannya ada yang lebih tinggi, rasanya
apa, tetapi bukan berarti sabarnya harus ditinggal. Bahkan Allah bisa menempatkan kita di semua posisi tersebut tanpa harus meninggalkan salah satunya. Kemudian keadaan baik harus disyukuri, janganlah meminta sesuatu yang lebih tinggi dengan meninggalkan keadaan yang sekarang ada ini. Ini bukan perkara karir. Kalau karir mah boleh usahakan setinggi-tingginya. Bahkan melalui sholat tahajud pun bisa digunakan untuk pembinaan karir. Pembinaan lagi pada jadi nafilah. Asa ayat afakar buka makhluk muda. Dan pada malam hari hendaklah kamu bertahajud sebagai amal tambahan. Mudah-mudahan Allah mengangkat kamu ke makom yang makmur, yang lebih mulia. Bukan cuma kedudukan iman, walaupun itu tahajud yang dimaksud adalah kedudukan iman, makom keimanan. Ayat nafkah, makom mahmud, ke tempat yang lebih terpuji. Tentu saja di kantor juga akan diberikan Allah Ta'ala tempat yang mahmud. Kalau untuk urusan karir, jadi OB lah Pak, saya sudah 4 tahun jadi OB juga iya. Karena tidak iya, coba lagi jadi OB sambil kuliah gitu ya. Begitu kuliah di apotek misalnya gitu kan, kemudian sambil berdoa, ya Allah, kalau saya mudah, saya ingin seperti mereka di makom yang lebih salah satu impian. Maka kemudian seiring dengan maunya Allah lihat dia juga dia kerja keras, belajar juga, maunya dia sholat baik. Maka kemudian dia dapat selesai kuliahnya, dia juga tergantung Pak saya segala ya, asal apabila bisa bahwa sampai sini ada pertanyaan lagi. Oh, bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia makam kurang, padahal kurang. Padahal kalau makam itu bangunan, makam atau bangunan kedudukan. Jadi kita sering berdoa. Wa nahnu maqam mahmudin nabi mu'atta innaka la tusbihul. Ya Allah, bangkitkan ya kita bersama Nabi Muhammad makom yang mulia. Jadi dengan sholat itu akan menjadi sebab meningkatnya makom yang makmur. Allah. Jadi kalau bahasa Indonesia, oh itu pemakaman umum, ya mungkin dari bangunan kuburan, tapi bahasa Arab itu kalau itu bangunan atau seperti asal dari koma. Ada di Makkah ada makom Ibrahim, bukan yang kuburan Ibrahim, ya, tapi itu benda atau tempat dulunya pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Tapi kemudian karena terlalu dekat, ribet gitu ya, makanya diperlukan agak jauh sekarang posisinya. Ada sih batunya, ada batunya. Wallahu a'lam. Hadirin jamaah Masjid An-Nur, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 subtema dari kajian ini. Yang pertama tadi menunda amal, kita sebutkan sebelum tertutup. Jangan pernah menunda amal, jangan menunda amal, meremehkan amal sedikit apapun. Ini yang paling berbahaya. Kalau kita saya waktu itu seperti pedang, kalau kita tidak memanfaatkan, kita akan terbunuh dengan pedang itu sendiri. Lebih jelas. Yang kedua, minta yang tidak seharusnya. Jangan meminta makom yang lebih tinggi sementara makom yang ada kita
Yang kita minta adalah tetap istiqomah. Makanya ada kata kau dan istiqomah karena dari kau itu. Walaupun barangkali ada yang masih ditanyakan, saya kasih waktu beberapa menit. Bicara mengenai tutur, Pak. Oh, Itu gimana ya sesuai dengan ayat inama yusro. Inama yusro. Nah, kita kan kadang-kadang kalau kami berpadu begini aja, itu gimana? Cukup. Iya. Inama al-Qasri di balik kesukaran ada kemudahan. Nah, kalau itu sebetulnya obat agar kita menjadi sabar ya dalam berikhtiar. Sahabat juga sempat bertanya kepada Rasul dan sahabat, sudah berjuang lama dengan Rasul, maka Rasulullah, ya Allah, ya Rasul, kapan ini pertolongan Allah datangnya? Iya, Rasulullah, sungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Berarti itu ada kaitan dengan sahabat. Tidak kalau bisa ya, Rasul sudah janji ya, dengan seorang atau janji dengan ya ada janji, apa janji dengan seorang. Jam berapa kita ketemu? Kita janji ketemu jam 9